Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Nita Ernianti akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Akhlak Tasawuf mengenai 10 jurnal tentang tasawuf dan tarekat. Baiklah, langsung saja kita mulai dari jurnal yang pertama yang berjudul Pemikiran Pendidikan Akhlak Tasawuf dalam Ajaran Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya, dengan nama penulis Agus Syukur dan Dede Rosyada, tahun 2023. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya merupakan salah satu model pendidikan akhlak yang menonjol di Indonesia. Dalam jurnal ini, Agus Syukur dan Dede Rosyada meneliti bagaimana nilai-nilai tasawuf diterapkan dalam sistem pendidikan pesantren dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pembentukan karakter para santri. Nah, di sini mereka menyoroti bahwa ajaran tasawuf di Suryalaya tidak hanya berfokus pada aspek ibadah ritual, tetapi juga menanamkan kesadaran moral dan sosial. Prinsip-prinsip seperti keikhlasan, kesabaran, ketawaduan, dan tawakal dijadikan landasan dalam proses pendidikan sehari-hari. Pendekatan pendidikan yang dilakukan di Suryalaya ini menekankan keseimbangan antara zikir, pikir, serta amal atau tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Nah, konsep insan kamil menjadi cita-cita pendidikan mereka, di mana seseorang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan memiliki spiritual yang kuat. Sistem pendidikan ini memadukan antara ilmu lahir dan batin, sehingga mampu membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga matang spiritualnya. Penulis menyimpulkan bahwa model pendidikan tasawuf di Suryalaya relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern, terutama di tengah krisis moral dan spiritual yang melanda. Pendidikan tasawuf menjadi sarana efektif dalam mengembalikan orientasi hidup manusia kepada Allah serta memperbaiki hubungan sosial antar individu. Oke, lanjut ke jurnal yang kedua yang berjudul Pembelajaran Akhlak Tasawuf dan Pembentukan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam, yang ditulis oleh S.A.A. Samad tahun 2020. Dalam jurnal ini, Samad menyoroti urgensi integrasi akhlak tasawuf dalam pendidikan tinggi Islam, khususnya untuk membentuk karakter mahasiswa di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Menurutnya, pendidikan modern seringkali terlalu menekankan aspek kognitif dan melupakan dimensi spiritual serta emosional. Pembelajaran akhlak tasawuf menjadi solusi untuk menyeimbangkan keduanya agar mahasiswa memiliki kecerdasan spiritual yang seimbang dan dengan kecerdasan intelektual. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembelajaran tasawuf di perguruan tinggi dilakukan melalui pendekatan reflektif dan praktik langsung seperti kajian zikir, tadabbur ayat-ayat, serta kegiatan pembinaan kepribadian. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keikhlasan, kesabaran, serta kasih sayang. Nilai-nilai ini kemudian menjadi pondasi dalam membentuk karakter mahasiswa yang kuat dan berakhlak mulia. Samad menegaskan bahwa pembelajaran akhlak tasawuf bukanlah sekedar pengetahuan tentang etika Islam, tetapi juga sebuah proses transformasi diri. Ketika mahasiswa memahami hakikat tasawuf, mereka akan lebih mudah mengontrol hawa nafsu, menahan amarah, dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan berbasis tasawuf dapat melahirkan generasi yang berilmu tinggi sekaligus
berjiwa lembut, dan berorientasi pada kebaikan. Lanjut ke jurnal yang ketiga dengan judul Akhlak Tasawuf dan Ethical Competence of the Future English Teachers, yang ditulis oleh Amanda Agni Octavia Ramadhani dan kawan-kawan pada tahun 2024. Jurnal ini membahas keterkaitan antara akhlak tasawuf dan kompetisi etika calon guru bahasa Inggris. Penulis berangkat dari pandangan bahwa dunia pendidikan saat ini membutuhkan pendidik yang tidak hanya unggul dalam keterampilan pedagogik, tetapi juga memiliki dasar moral dan spiritual yang kuat. Tasawuf menurut mereka memberikan nilai-nilai penting seperti kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang yang harus dimiliki oleh seseorang guru dalam menjalankan profesinya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa calon guru yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai tasawuf cenderung memiliki sikap lebih tenang, empati, dan berorientasi pada pelayanan. Misalnya, nilai sabar membantu guru menghadapi murid dengan berbagai karakter, keikhlasan menumbuhkan dedikasi tanpa pamrih, dan kejujuran menciptakan integritas profesional. Nilai-nilai tersebut menjadikan profesi guru bukan sekedar pekerjaan, tetapi juga bentuk ibadah dan pengabdian sosial. Penulis menegaskan bahwa penggabungan antara pendidikan profesional dan spiritual dapat mencetak guru yang berkarakter kuat dan berjiwa pendidik sejati. Dalam konteks globalisasi yang syarat dengan tantangan moral, pendekatan berbasis tasawuf menjadi benteng etika bagi para pendidik di masa depan. Lanjut ke jurnal yang keempat dengan judul Tasawuf dan Relevansinya Terhadap Pendidikan dengan penulis Miswar Rashid Rangkuti tahun 2019. Miswar Rashid Rangkuti dalam jurnal ini menyoroti keterkaitan antara tasawuf dan dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan modern cenderung menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi seringkali melupakan aspek spiritual dan moral peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan dalam pandangan Islam adalah proses penyempurnaan diri manusia menuju insanul kamil, manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amal. Tasawuf berperan penting dalam membangun keseimbangan itu melalui ajaran-ajaran seperti tazkiyatun nafs dan muhasabah atau introspeksi diri. Peserta didik diajak untuk memahami nilai kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini membantu mereka mengembangkan karakter yang utuh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Rangkuti menegaskan bahwa pendidikan yang meneladani nilai-nilai tasawuf dapat membentuk manusia yang berkepribadian luhur dan mampu menebar kedamaian di lingkungan sekitarnya. Kesimpulannya, tasawuf memiliki relevansi besar dalam sistem pendidikan modern karena dapat menjadi fondasi pembinaan moral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tasawuf, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu berilmu, tetapi juga manusia berjiwa luhur yang sadar akan tanggung jawab sosial dan spiritualnya. Lanjut ke jurnal yang kelima dengan judul Fungsi Tasawuf dalam Pendidikan Sosial dan Keagamaan, yang ditulis oleh S.A.A. Samad pada tahun 2024. Jurnal ini menekankan 3 fungsi utama tasawuf dalam kehidupan manusia, yaitu fungsi pendidikan, sosial, dan keagamaan. Samad menjelaskan bahwa tasawuf berperan sebagai pedoman moral untuk mengarahkan perilaku manusia menuju kebaikan. Dalam konteks pendidikan, tasawuf menjadi media pembentukan karakter yang mengedepankan keikhlasan dan pengendalian diri. Dalam ranah sosial, tasawuf mengajarkan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan solidaritas antar sesama. Sedangkan dalam aspek keagamaan, tasawuf
Sedangkan dalam aspek keagamaan, tasawuf menjadi sarana penyucian hati dan kedekatan dengan Allah. Penulis menekankan bahwa tanpa nilai-nilai tasawuf, pendidikan dan kehidupan sosial akan kehilangan ruh kemanusiaan. Ia mencontohkan praktik zikir dan tafakur yang mampu menumbuhkan ketenangan jiwa, ketenangan jiwa dan memperkuat kesadaran spiritual. Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba materialistik, tasawuf menjadi fase batin yang menenangkan dan mendorong manusia untuk hidup lebih sederhana serta bersyukur. Melalui penelitian ini, Samad menegaskan bahwa tasawuf memiliki fungsi universal yang bisa diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Tasawuf bukan hanya milik para sufi, melainkan pedoman hidup yang membimbing manusia menjadi pribadi yang damai, berempati, dan berorientasi pada kebaikan. Lanjut ke jurnal yang ke-6, membahas tentang ajaran tasawuf dengan judul Ajaran Tasawuf pada Tarekat Tijaniyah, yang ditulis oleh Maghfiratul Fitriyah pada tahun 2021. Maghfiratul Fitriyah dalam jurnalnya mengulas secara mendalam tentang ajaran tasawuf yang berkembang dalam tarekat Tijaniyah. Menurutnya, tarekat ini menekankan pada aspek zikir dan mujahadah sebagai jalan menuju penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Ajaran Tijaniyah mengajarkan umat untuk selalu berhubungan langsung dengan Allah melalui zikir, kemudian meninggalkan sifat sombong, iri hati, dan egois. Dalam konteks pendidikan moral, ajaran tarekat Tijaniyah dinilai sangat efektif dalam membentuk karakter religius dan disiplin spiritual. Fitriyah menjelaskan bahwa murid atau pengikut tarekat diajarkan untuk menjaga hati, mengontrol hawa nafsu, serta menjalani kehidupan dengan kesabaran dan ketulusan. Nilai-nilai inilah yang dapat diadopsi ke dalam sistem pendidikan untuk menanamkan akhlak mulia pada peserta didik tersebut. Nah, penulis ini juga menunjukkan bahwa tarekat Tijaniyah memiliki struktur pembinaan spiritual yang sistematis, mulai dari pembimbing, kemudian murid. Nah, hubungan antar keduanya mencerminkan hubungan guru dan murid dalam pendidikan Islam yang berlandaskan kasih sayang dan keteladanan. Melalui pola ini, pendidikan tasawuf dapat melahirkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga memiliki spiritualis yang tinggi dan kesadaran moral yang kuat. Yang ketujuh, dengan jurnal berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tasawuf Tarekat Naqsyabandiyah Yayasan Pondok Pesantren Persulukan Al-Hasanah, yang ditulis oleh T.P. Harahap, I. Siregar, Z.E. Hasibuan pada tahun 2025. Dalam jurnal ini, Harahap dan timnya menjelaskan bagaimana nilai-nilai tasawuf diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Persulukan Al-Hasanah yang berafiliasi dengan tarekat Naqsyabandiyah. Tujuan utamanya adalah mengembangkan sistem pembelajaran yang memadukan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Kurikulum pesantren ini tidak hanya mengajarkan fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga praktik zikir, khalwat, dan pembinaan adab kepada guru. Para peneliti menemukan bahwa pendekatan pendidikan berbasis tasawuf ini menghasilkan karakter santri yang lebih tenang, disiplin, dan memiliki empati sosial tinggi. Setiap kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa syukur, dan menghindari sikap sombong serta ujub. Nilai-nilai Naqsyabandiyah seperti keheningan hati, kejujuran, dan tawakal menjadi dasar pembentukan kepribadian santri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum berbasis tasawuf relevan untuk menyeimbangkan untuk diterapkan di lembaga pendidikan modern. Sistem ini membantu peserta didik menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Dengan demikian, pendidikan tasawuf tidak hanya menghasilkan individu berilmu, tapi juga insan yang memiliki kesadaran ilahiyah tinggi dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Yang keempat, yakni akhlak tasawuf basis pendidikan multikultural di Indonesia, yang ditulis oleh H.R. Rajab pada tahun 2020. H.R. Rajab dalam jurnal ini menyoroti peran akhlak tasawuf sebagai dasar pembentukan pendidikan multikultural di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya memerlukan fondasi spiritual untuk menjaga keharmonisan. Tasawuf dengan ajarannya yang menekankan cinta kasih dan toleransi menjadi solusi untuk mengatasi potensi konflik sosial akibat perbedaan. Rajab menjelaskan bahwa nilai-nilai utama dalam tasawuf seperti mahabbah, ikhlas, tawaddu, dan tasamuh sangat relevan dalam menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Pendidikan multikultural yang berlandaskan tasawuf tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia berasal dari Tuhan yang satu. Lebih lanjut, Rajab mencontohkan bagaimana pesantren dan madrasah bisa menjadi model pendidikan multikultural berbasis tasawuf. Di sana siswa dididik untuk hidup sederhana, menghormati guru, saling membantu sesama, dan menghindari permusuhan. Dengan cara ini, tasawuf mampu menumbuhkan karakter cinta damai yang menjadi modal penting bagi persatuan bangsa. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pendidikan tanpa nilai tasawuf akan kehilangan ruh kemanusiaannya. Dengan memasukkan dimensi tasawuf dalam pendidikan multikultural, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas dan berdaya saing, tetapi juga berjiwa toleran dan berakhlak luhur. Lanjut ke jurnal yang ke-9 dengan judul Pengertian Ilmu Akhlak Tasawuf dan Perannya dalam Menumbuhkan Karakter Mahasiswa, yang ditulis oleh Nawawi N. Soleh, F.A. Madinah, Ajmain pada tahun 2025. Jurnal ini mengkaji secara komprehensif pengertian ilmu akhlak tasawuf dan kontribusinya dalam pembentukan karakter mahasiswa. Menurut para penulis, akhlak tasawuf bukan sekadar ajaran moral, tetapi merupakan ilmu yang membimbing manusia untuk mencapai kebersihan hati dan kedekatan dengan Allah. Dalam konteks pendidikan tinggi, tasawuf menjadi sarana pembinaan mental dan moral bagi mahasiswa yang hidup di tengah arus globalisasi dan modernitas. Para penulis menguraikan bahwa mahasiswa masa kini sering menghadapi krisis identitas dan degradasi moral akibat gaya hidup materialistik. Dalam situasi ini, ajaran tasawuf berfungsi sebagai penyeimbang yang mengajarkan kesadaran diri, kedisiplinan spiritual, dan empati sosial. Melalui praktis seperti zikir, tafakur, dan muhasabah, mahasiswa dibimbing untuk menjaga niat, menghindari kesombongan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengintegrasian tasawuf dalam kurikulum pendidikan Islam mampu menciptakan lingkungan kampus yang religius dan damai. Dosen berperan sebagai pembimbing spiritual yang menanamkan nilai keteladanan dalam perilaku sehari-hari. Mahasiswa yang terpapar ajaran tasawuf terbukti memiliki sikap lebih sabar, jujur, dan bijak dalam penyelesaian konflik. Kesimpulannya, ilmu akhlak tasawuf memiliki posisi penting dalam pendidikan tinggi. Ia bukan hanya memperkuat aspek spiritual mahasiswa, tetapi juga membentuk kepribadian yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Tayyib, kita lanjut ke jurnal yang ke-10 dengan judul Implementasi Tasawuf dalam Pendidikan Agama Islam, Independensi, Dialog, dan Integrasi, yang ditulis oleh Bahar Agus Setiawan, Beni Prasetya, dan Sofyan Rofi pada tahun 2019. Dalam jurnal ini, Setiawan dan tim menyoroti bagaimana nilai-nilai tasawuf dapat diimplementasikan dalam pendidikan agama Islam melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, independensi dialog, yang kedua dialog, dan yang ketiga integrasi. Pendekatan independensi dimaksudkan agar tasawuf memiliki ruang tersendiri sebagai disiplin ilmu yang fokus pada pembinaan hati dan moral. Pendekatan dialog dilakukan dengan membuka komunikasi antara nilai-nilai tasawuf dan ilmu pengetahuan modern. Sedangkan pendekatan integrasi bertujuan menyatukan aspek spiritual dan intelektual agar tercipta keseimbangan dalam proses pendidikan. Penulis berpendapat bahwa selama ini pendidikan agama Islam cenderung bersifat normatif dan kognitif sehingga kurang memberikan sentuhan emosional dan spiritual. Melalui pendekatan tasawuf ini,
Pendidikan dapat menghadirkan proses pembelajaran yang lebih bermakna. Misalnya ketika para siswa mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak hanya memahami makna lahiriah tetapi juga menghayati nilai-nilai batin yang terkandung di dalamnya. Jurnal ini juga menegaskan pentingnya guru sebagai teladan spiritual. Seorang pendidik seharusnya tidak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi dengan perilaku ikhlas, sabar, dan rendah hati. Tasawuf membantu guru memahami makna pendidikan sebagai ibadah, bukan semata sebagai profesi. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi aktivitas spiritual yang menumbuhkan keikhlasan dan kasih sayang. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pendidikan Islam di Indonesia mengadopsi model pembelajaran yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Dengan mengintegrasikan tasawuf, pendidikan agama tidak hanya mencetak lulusan berilmu, tapi juga manusia berjiwa luhur yang berkontribusi bagi kemanusiaan. Dari keseluruhan 10 jurnal yang telah saya analisis tadi, tampak jelas bahwa tasawuf dan akhlak memiliki peran sentral dalam membentuk sistem pendidikan Islam yang holistik dan manusiawi. Tasawuf bukan hanya disiplin spiritual, tetapi juga filosofi kehidupan yang menuntun manusia menuju kesempurnaan akhlak. Tasawuf ini tersendiri bisa ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, dari segi tujuan pendidikan. Semua jurnal sepakat bahwa pendidikan harus membentuk insanul kamil, bukan hanya manusia berilmu, tetapi juga berjiwa bersih dan berakhlak mulia. Yang kedua, dari aspek metodologi, tasawuf menekankan pentingnya keteladanan, zikir, muhasabah, dan pembiasaan moral dalam proses belajar. Yang ketiga, yakni dari sisi implementasi, ajaran tasawuf telah diterapkan dalam berbagai lembaga pendidikan, baik di pesantren, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum. Dan yang keempat, dari segi relevansi sosial, tasawuf menjadi dasar dalam menumbuhkan toleransi, empati, dan kedamaian di tengah masyarakat multikultural seperti Indonesia. Dengan demikian, pendidikan berbasis tasawuf sangat dibutuhkan di era modern ini. Di tengah derasnya arus globalisasi dan krisis moral, tasawuf hadir sebagai solusi spiritual yang menyejukkan. Ia membentuk individu yang tenang, berjiwa besar, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika seluruh lembaga pendidikan mampu mengintegrasikan nilai tasawuf dalam kurikulumnya, maka tujuan pendidikan Islam untuk mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia bukan lagi cita-cita, melainkan kenyataan. Oke, baiklah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni persamaan dan perbedaan 10 jurnal tentang tasawuf dan tarekat. Persamaan 10 jurnal tentang tasawuf dan tarekat. Ke-10 jurnal tersebut memiliki persamaan yang cukup kuat dalam hal tujuan, nilai, dan peran tasawuf dalam pendidikan akhlak. Secara umum, semua jurnal sepakat bahwa tasawuf bukan hanya ilmu keagamaan yang bersifat mistik, tetapi juga merupakan pendekatan moral dan spiritual yang sangat relevan dalam membentuk karakter manusia modern, khususnya peserta didik dan mahasiswa di lembaga pendidikan Islam. Para penulis jurnal secara serentak menegaskan bahwa akhlak tasawuf berperan penting dalam menumbuhkan kepribadian yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai utama seperti ikhlas, sabar, tawaddu, zuhud, dan mahabbah menjadi pondasi utama dalam proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan insanul kamil atau manusia sempurna. Semua jurnal juga sepakat bahwa pendidikan tanpa dimensi spiritual tasawuf akan kehilangan ruh kemanusiaannya karena hanya menekankan aspek intelektual tanpa memperhatikan pembinaan hati dan moral. Dalam hal ini, tasawuf dianggap sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan yang berfungsi menghidupkan kembali kesadaran batin di tengah kehidupan modern yang materialistik. Selain itu, dalam kurikulum pendidikan Islam, ke-10 jurnal juga memiliki kesamaan pandangan bahwa tasawuf harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam baik di pesantren maupun perguruan tinggi. Dengan cara itu, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral
dan kedalaman spiritualnya. Dari segi metodologi, seluruh jurnal sama-sama menekankan pentingnya pendekatan keteladanan atau uswah, pembiasaan ibadah, muhasabah diri, dan zikir dalam proses pembelajaran akhlak tasawuf. Semua penulis menilai bahwa metode ini terbukti efektif dalam membentuk kesadaran spiritual peserta didik karena melatih hati untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas kehidupan. Dalam konteks sosial, seluruh jurnal menegaskan bahwa ajaran tasawuf mampu menumbuhkan sikap toleran, saling menghargai, dan menciptakan keharmonisan sosial, terutama di masyarakat Indonesia yang majemuk. Tasawuf dianggap mampu menjadi dasar pendidikan multikultural yang damai karena mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan keadilan universal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan utama dari ke-10 jurnal ini adalah pandangan bahwa tasawuf merupakan inti pendidikan akhlak Islam yang menuntun manusia menuju kebahagiaan lahir batin, membentuk karakter yang tangguh secara spiritual, serta menumbuhkan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Selanjutnya yakni perbedaan 10 jurnal tentang tasawuf dan tarekat. Meskipun memiliki tujuan dan arah yang sama, ke-10 jurnal ini memiliki perbedaan dari segi fokus pembahasan, pendekatan, dan konteks penerapan nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan. Perbedaan pertama terletak pada objek kajian. Jurnal karya Agus Syukur dan Dede Rosyada menyoroti tasawuf dalam konteks tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya yang menekankan pendidikan akhlak berbasis amalan tarekat dan pembinaan murid melalui bimbingan mursyid. Sementara jurnal SAA Samad 2020 dan 2004 lebih fokus pada pembentukan karakter mahasiswa dan fungsi sosial tasawuf, bukan pada praktik tarekat tertentu. Sedangkan Amanda Agni Octavia Ramadhani dan kawan-kawan 2024 membahas dari sisi kompetensi etika calon guru bahasa Inggris sehingga lebih bersifat aplikatif di dunia pendidikan modern dan profesional. Berbeda dengan itu, Mishwar Rashid Rangkuti 2019 membahas relevansi tasawuf terhadap pendidikan Islam secara filosofis dengan menyoroti hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Jurnal karya Maghfiratul Fitriyah 2021 lebih bersifat historis dan teologis karena menelusuri ajaran tasawuf pada tarekat Tijaniyah, sedangkan Harahap Siregar dan Hasibuan 2025 membahas aspek pengembangan kurikulum tasawuf di pesantren Persulukan Al-Hasanah yang bersifat praktis dan implementatif di dunia pendidikan Islam kontemporer. Berbeda lagi dengan HR Rajab 2020 yang menempatkan tasawuf sebagai landasan pendidikan multikultural dengan fokus pada harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama, sementara Nawawi, Soleh, FH Madinah, dan Ajmain 2005 memusatkan kajiannya pada pembentukan karakter mahasiswa melalui ilmu akhlak tasawuf dengan penekanan pada perubahan perilaku dan pembinaan mental di perguruan tinggi. Adapun Bahar Agus Setiawan, Beni Prasetya, dan Sofyan Rofi 2019 menyoroti integrasi tasawuf dalam pendidikan agama Islam melalui 3 pendekatan, yakni independensi, dialog, dan integrasi yang bertujuan menghubungkan nilai-nilai spiritual dengan ilmu modern. Selain perbedaan objek dan fokus kajian, perbedaan lainnya terlihat pada pendekatan metodologis. Beberapa penulis menggunakan metode kajian pustaka dan filsafat pendidikan seperti Rangkuti dan Rajab, sedangkan lainnya menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis empiris di lembaga pendidikan seperti Harahap dan kawan-kawan dan Nawawi dan kawan-kawan. Ada pula jurnal yang menggabungkan keduanya dengan pendekatan normatif sosiologis seperti Samad dan Setiawan. Dari segi orientasi penerapan, sebagian jurnal menekankan tasawuf dalam lingkup individu dan moral personal seperti jurnal karya Ramadhani dan Rangkuti, sementara yang lain menekankan tasawuf dalam konteks sosial dan pendidikan formal seperti karya Harahap, Rajab, dan Nawawi. Secara umum, semua jurnal memiliki semangat yang sama, yaitu menjadikan tasawuf sebagai fondasi dalam membentuk manusia berakhlak mulia. Namun perbedaannya terletak pada sudut pandang, konteks, dan metode pembahasan. Ada yang menekankan tarekat, ada yang menyoroti karakter mahasiswa, ada pula yang menyoroti kurikulum dan harmoni sosial.
Dengan keberagaman ini, kajian tentang tasawuf dalam pembelajaran akhlak justru menjadi semakin kaya karena menunjukkan bahwa tasawuf dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan formal, pembinaan spiritual, hingga pembangunan karakter bangsa. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.